Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil imani wal islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min azabi jahannam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Salatan wa salaman afuzu bihima bi anwa'in ni'ami wal fadli wal karam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha washkuru ala ni'amihi allati yajibu an tuqabala bisyukril azim ni'matil hidayatul islam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin para hamba Allah, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hakam yang hadir pada siang hari ini yang saya muliakan. Melalui mimbar yang mulia ini, dalam durasi yang sangat singkat dan terbatas ini, saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan hadirin yang hadir pada saat ini. Marilah yang utama dan yang paling utama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paling tidak kita harus banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab begitu banyak nikmat Allah sampai detik ini, Allah berikan kenikmatan yang tiada taranya pada kita berupa melekatnya nikmat iman dan Islam, sehingga dengan melekatnya nikmat iman dan Islam inilah Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Baitul Hakam yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat mulia di hadapan Allah, ibadah solat Jumat. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Para hamba Allah, kita masih berada tanggal 13 Rabiul Awal. Ada hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan sunnah, mencintai sunnah Rasulullah. Rasul memberikan garansi kepada kita, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta dengan sunnahku, maka orang itu berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu berhak bersamaku masuk surga. Salah satu sunnah Rasul yang harus kita laksanakan adalah sholat tepat waktu. Sholat, dan sholat. Para hamba Allah yang saya muliakan, mohon maaf 3 minggu yang lalu saya masih berada di Madinah. Di depan pintu Masjidin Nabawi agak ke dalam ada sedikit insiden kecil yang mestinya tidak perlu terjadi. Saya bersyukur di Masjid Baitul Hakam ini ada petugas shaf. Di setiap orang yang masuk ke Masjid Baitul Hakam ini ada yang mengarahkan untuk mengisi shaf yang kosong. Ini sangat penting. Sebab jika tidak, kadang-kadang kita datang duluan ke masjid tapi duduknya paling belakang. Seperti yang terjadi kemarin di Masjidin Nabawi. Ternyata sebagian dari saudara kita, saya tidak mengatakan semuanya, salah satu travel yang maaf tidak usah saya sebutkan nama travelnya, begitu masuk ke Masjid Nabawi
Dia langsung duduk di depan pintu keluar dan masuk Masjidin Nabawi. Sampai petugasnya teriak-teriak, haji, haji, ruh quddam ilal amam. Ini orang gak panik juga. Pak, saya katakan, pas kebetulan saya masuk, Pak, Bapak disuruh ke depan, mengisi soft yang depan, yang kosong, jangan duduk di sini, Pak. Di sini bukan tempat soft untuk sholat. Di sini lalu lintas orang keluar masuk. Ternyata kebiasaan-kebiasaan dari Indonesia dibawa ke Madinah. Orang ini baru sadar ketika saya sampaikan, Pak, sampean dimarahi itu loh. Haji ruh, silahkan pergi guddam ilal amam, ke depan katanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kejadian yang kedua, dan ini jangan sampai terjadi. Ini sunnah, Pak. Dan ini bukti cinta dan sayang kita pada Rasul. Sebab untuk mencintai Rasul itu ada bukti. Apa sih bukti kita cinta pada Rasul? Salah satu di antaranya, yuk kita cintai sunnah Rasul. Apa? Sholat tepat waktu. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kejadian yang kedua, itu pada saat sholat subuh. Ini saya sampaikan biar ini tidak terjadi lagi. Ketika sholat subuh, habis sholat subuh, bagaimana biasa, Bilal mengumandangkan keterangan. As-salatu alal amwat rahimakumullah. Kita sudah paham bahwa ini habis sholat subuh akan diadakan sholat alal amwat kepada orang-orang yang mati, sholat jenazah. Tanpa harus rukuk dan sujud, habis salam langsung berdiri, doa sebentar, kita langsung berdiri, kemudian mengikuti imam untuk melaksanakan sholat jenazah. 4 takbir, kemudian baru salam. Dan apa yang terjadi? Sebagian dari saudara-saudara kita di Madinah ada yang sholat ba'diyah subuh. Ya Allah, polisi mengatakan mahadhihi sholat. Ini sholat apa katanya? Pak, sampean sholat apa, Pak? Saya katakan, Pak, sampai ditanya polisi itu loh, mahadhihi sholat, haji, mahadhihi sholat. Ini sholat apa katanya? Saya bilang, saya menjelaskan kepada mungkin mereka masih belum paham bahwa sholat sunnah rawatib itu tidak ada, ba'diyah subuh nggak ada, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting kiranya kita untuk memahami ini karena ini sunnah yang paling pokok. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dan sayang kepada kita sampai Rasulullah mengatakan, ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu, kata Rasulullah, untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ketika sahabat pada saat itu membalas ucapan Rasulullah, ya Rasulullah, alastu ikhwanak, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? La bal antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Ini mudah-mudahan kita termasuk. Ikhwani humul ladzina lam yarawni. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, yang aku rindukan dan aku ingin berjumpa dengannya, kata Rasulullah. Humul ladzina lam yarawni, orang-orang yang tidak pernah menatap wajah aku. Orang-orang yang tidak pernah berbincang-bincang dengan aku. Orang-orang yang tidak pernah melihat wahyuku secara langsung. Walakinnahum yu'minuna bi, akan tetapi mereka beriman kepadaku, mereka cinta kepadaku. Mudah-mudahan kulo kalian jenengan termasuk yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekalipun seperti itu, apa bukti kita? Tunjukkan apa bukti kita. Yuk jadikan sholat ini sebagai sarana kulo kalian jenengan. Bukti cinta kita pada Rasulullah, sholat tepat waktu. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah,
Salat sunnah rawatib itu saja. Man hafadha ala isnatai asara rak'atan bunyalahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga salat sunnah rawatib sebelum dan sesudah salat 12 rakaat, maka Allah akan berikan jaminan rumah di surga. Salat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudah fardu itu saja, kalau kita laksanakan tepat waktu, disiplin, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ya Allah, selalu saya katakan para jamaah, jangan dianggap bahwa sholat itu hal yang sepele. Jangan dianggap bahwa sholat itu tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan kita. Jangan dianggap bahwa sholat itu tidak ada kaitannya dengan keberkahan rezeki kita. Dan jangan dianggap bahwa sholat yang kita lakukan itu tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan kita. Bahkan kebahagiaan rumah tangga kita ada kaitannya dengan kedisiplinan sholat kita. Gak usah jauh-jauh para jamaah. Coba jenengan perhatikan di Mekah dan di Madinah. Saya selalu memberikan contoh. Lihat Mekah dan Madinah, gersang Pak, tandus. Tapi kurang apa di Mekah? Panjenengan jangan tanya pohon pisang di Mekah. Panjenengan jangan tanya pohon apel di Mekah. Panjenengan jangan tanya pohon delima di Mekah. Buah pisang, buah delima, buah mangga, buah jeruk, syarat-syarat. Kota yang tandus itu menjadi berkah di hadapan Allah. Kenapa? Karena sholatnya tepat waktu. Jangan coba-coba ketika adzan berkumandang di depan Masjidin Nabawi, di depan Masjidil Haram, di saat ada polisi yang datang, ada toko di saat adzan berkumandang masih juga melaksanakan perniagaan, maka akan diparani oleh polisi itu dan izin toko itu akan dicabut dan jangan harap bisa dibuka kembali. Wassalam. Tegas Pak. Itulah kenapa Allah memanggil kita dengan kalimat yang sangat indah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kata Allah, kalau kau ingin as-shalah, kalau kau ingin bahagia, salat dulu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Jikalau engkau sudah menunaikan ibadah salat, kata Allah, fantashiru fil ardh, maka bertabaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira, dan jangan lupa berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, rayu Allah dengan sholat. Di saat kulo kalian jenengan akan melaksanakan, mungkin akan bekerja, di saat kulo kalian jenengan akan berangkat ke kantor, rayu Allah dengan sholat duha. Di saat kulo kalian jenengan sedang berangkat ke kantor, rayu Allah dengan zikir. Perbanyak berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan Mu'ad bin Jabal diberikan keyakinan oleh baginda Rasulullah, kalau kau ingin masuk surga bersamaku, kata Rasulullah, jadilah hamba yang pandai berzikir dan bersyukur, bersyukur dan berzikir, berzikir dan bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rayu Allah dengan zikir. Di saat kalau kalian jenengan berangkat kantor, di tengah perjalanan mungkin sambil naik sepeda motor, mungkin sambil naik mobil, berzikir kepada Allah. Lebih-lebih ini hari Jumat, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu ayo perbanyak baca solawat, karena ini adalah bulan kelahiran Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai bukti kecintaan kulo kalian jenengan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kulo kalian jenengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, minimal lisan ini berbanyak membaca solawat. Man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mengaku cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal dia sering menyebut namanya. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka salat sunnah rawatib yang harus kita laksanakan adalah
yang dapat menghantarkan kulo kalin jenengan diberi jaminan oleh Rasulullah rumah di surga. Jaga salat qabliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Oh tidak bisa Ustaz 4 rakaat terlalu lama, boleh 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu saja. Jaga. Kalau kulo kalian dengan menjaga qabliyah dan ba'diyah salat sunnah rawatib, itu artinya kalau masuk ke masjid jangan pas-pasan. Di saat kulo kalian dengan masuk ke masjid mungkin nunggu adzan selesai, habis Pak, kita nggak bisa salat qabliyah. Makanya saya bersyukur nih Masjid Baitul Hakam luar biasa, durasi waktunya antara adzan dan iqamah agak sedikit lama panjang, punya kesempatan kita untuk melaksanakan sholat. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, disiplin Pak. Baru setelah kulo kalian dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru Allah mengatakan, mengundang kita dengan hayya 'alal falah. Kalau kamu mendahulukan sholatmu, kata Allah, pasti aku akan berikan hayya 'alal falah, keberuntungan, kemenangan. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, ayo dalam rangka, sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi, dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai sunnah Rasulullah. Ayo dahulukan urusan sholat kita, karena sholat ini adalah ibu dari segala ibadah. Jika sholat ini baik, maka amal yang lain ikut menjadi baik. Jika sholat ini tidak baik, kurang baik, maka amal yang lain pun ikut menjadi kurang baik. Mudah-mudahan para hamba Allah, kita yang hadir di Masjid Baitul Hakam ini diberikan kemantapan iman dan takwa oleh Allah, sehingga kita bisa menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh disiplin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tatsliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.